Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali maupun tafsili. Berikutnya nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian, dan kata hikmah. Selanjutnya kita akan belajar tentang kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasannya sama, yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati, yaitu yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang ketiga, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara selanjutnya itu mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Anak-anakku sekalian, tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap cinta Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran.
Yang pertama, memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Selanjutnya, menjadi nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Selanjutnya, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Selanjutnya, apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah? Nah, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, itulah tadi pemaparan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.